Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman, kakak-kakak, Mas Mbak ya, yang pagi ini sudah berkenan untuk bergabung dalam ruang Zoom ini, pelatihan teknik analisis data multivariate. Semoga kita semua diberikan kondisi sehat walafiat. Semoga pelatihan kita pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah pagi ini Ibu Kori Medianisi dan saya Dian Handayani. Kemudian kami juga ada mahasiswa, dibantu dengan mahasiswa atas nama Indah Siti Pujiarni dan Devina Ambarwati, yang insya Allah akan memfasilitasi kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu atas kendala-kendala yang tadi berjalan setelah kami. Mudah-mudahan untuk kedepan ini bisa tetap lancar. Kami persilakan untuk yang pertama ini Ibu Kori Medianisi akan memaparkan materi insya Allah analisis faktor ya Bapak Ibu sebagai salah satu metode dari analisis data multivariate. Kepada Ibu Kori dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dian atas ilmunya yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Mohon izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, walaupun tadi Bu Dian sudah memperkenalkan, tapi karena saya merasa di sini Bapak Ibu lebih senior sebetulnya dari saya, begitu. Jadi saya ingin memperkenalkan diri kembali Bapak Ibu. Nama saya Kori Medianingsi. Dan pada kesempatan kali ini juga saya merasa bersyukur bisa satu tim dengan Bu Dian Handayani untuk program pengabdian kepada masyarakat dan mengangkat tema terkait dengan teknik analisis data multivariate. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan kami. Semoga selama kurang lebih 2 jam ke depan, apa yang kami share bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu saya izin share screen terkait materinya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Ya, ini masih proses. Ya. Saya melihat data responden yang masuk luar biasa. Ini Bapak Ibu berasal dari background yang berbeda-beda, sungguh beragam begitu. Jadi saya dan tim berusaha membuat materi bagaimana akhirnya bisa diterima, begitu dipahami oleh Bapak Ibu yang memang berbeda background gitu atau bidang keilmuan. Jadi ini judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami, pelatihan teknis analisis data multivariate untuk Sivitas Akademika di LL Dikti Wilayah 3 untuk tahun 2021. Oke, Bapak Ibu, mengapa analisis data multivariate yang kami pilih? Atau mengapa kita fokus kepada analisis data multivariate? Saya mengambil suatu contoh kasus begitu ya, yang mungkin sekarang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa atau ibu-ibu dosen yang sekarang mungkin lebih sering atau gemar untuk berbelanja secara online begitu ya. Jadi kalau misalnya saya dapatkan informasi dari indozone.id begitu, mereka mengatakan bahwa Shopee ya e-commerce itu masih jadi situs e-commerce nomor 1 di Indonesia. Sayangnya ini data tahun lalu Bapak Ibu ya, di tahun 2020. Tetapi kalau kita melihat fenomena ini ya, artinya banyak pertanyaan yang mungkin timbul ketika kita melihat berita ini atau fenomena ini. Apa sih yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja di Shopee? Mengapa masyarakat itu rela untuk meluangkan waktunya untuk berbelanja di Shopee ya? Kalau misalnya ibu-ibu di sini yang mungkin sering sekali
saya diminta teman saya, coba dong siramin begitu ya. Di Shopee katanya biar poinnya tambah. Bayangkan ada yang sampai begadang begitu Bapak Ibu untuk menunggu diskon gitu ya, program besar dari Shopee. Nah, itu mengapa ya? Mengapa masyarakat itu sampai rela meluangkan waktu ya begadang untuk berbelanja di Shopee gitu ya. Lalu mengapa e-commerce yang lain gitu yang menjual produk yang sama itu tidak selaris Shopee gitu, sehingga di sini Shopee punya privilege, dia merupakan situs yang paling laris lah seperti itu. Artinya kalau kita buat suatu generalisasi ya dari pertanyaan-pertanyaan random kita tadi, kita bisa melihat faktor apakah yang sebetulnya membuat Shopee ini disukai dan mempunyai banyak pelanggan loyal seperti itu. Nah, pertanyaan ini bisa kita uraikan lagi. Misalnya, variabel-variabel apakah yang membuat Shopee ini sering dikunjungi oleh konsumen online? Gitu. Artinya bisa saja kita mencoba untuk menduga begitu ya, atau mencari gitu sejumlah variabel yang mungkin menjadi penyebab dari pertanyaan kita tadi. Seperti itu. Bisa jadi karena ada cashback ya, atau potongan harga begitu. Ada juga misalnya ongkir ya, ongkos kirim barang begitu tanpa adanya minimum order. Jadi berapapun harga barangnya begitu, pokoknya ongkir gratis gitu. Lalu misalnya faktor lain atau variabel lain yang bisa mempengaruhi, misalnya brand ambasadornya mungkin yang dipilih yang dekat dengan kaum milenial gitu ya, yang mungkin dekat dengan masyarakat, lalu adanya big sale programs gitu ya. Artinya program-program besar misalnya di tanggal-tanggal unik ya Bapak Ibu, 10 nih sepertinya nanti. 10/10/2021 ya. Sepertinya itu juga salah satu kunci dari Shopee untuk menarik begitu konsumen atau pelanggan online. Atau in-app games. Ini lebih kepada kalau di Shopee itu suka ada games-gamesnya seperti tadi, menanam poin begitu ya. Konteksnya itu menanam tanaman, tetapi mereka dapat poin. Lalu ada support di logistic partners. Ini biasanya lebih kepada kalau kita menggunakan Shopee ya Bapak Ibu, kita bisa lihat tracking produk kita sudah sampai di mana. Oh, ini baru dikirim sampai Jakarta misalnya, pengirimannya ke Bogor misalnya, oh sudah di sini posisinya gitu, sehingga kita bisa update juga posisi pesanan kita di mana. Yang terakhir ada e-wallet, ya ada Shopee Pay sekarang, yang mana ternyata itu sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia juga, sehingga dia tidak hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan Shopee gitu ya, tetapi bisa juga untuk pembayaran transaksi lainnya. Nah, ini sejumlah variabel yang bisa kita analisis begitu ya. Artinya dari pertanyaan tadi kita bisa menduga kira-kira variabel apa saja yang berpengaruh. Nah, pertanyaan kembali muncul ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi variabel-variabel tadi. Bagaimana hubungan yang ada di antara seluruh variabel tersebut? Apakah cashback yang menjadi variabel utama nih yang berpengaruh pada loyalitas pelanggan terhadap Shopee? Adakah hubungan begitu ya Bapak Ibu antara cashback lalu dan brand ambassador yang dipilih Shopee misalnya? Lalu apakah kualitas produk ini membuat pengunjung yang demikian banyak gitu ya di antara e-commerce yang lain? Nah, apakah ada kaitannya nih antara big sale programs dengan supported logistic partners? Artinya banyak kombinasi hubungan lainnya yang bisa kita buat begitu ya. Dan ini yang menjadikannya semakin kompleks. Mungkin ketika kita menggunakan uji statistika univariat atau bivariat yang sudah Bapak Ibu ketahui, misalnya ada uji T ya Bapak Ibu, atau uji F begitu, atau misalnya uji regresi linear sederhana, itu akan sulit atau tidak bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mereka statistika univariat, analisisnya bivariat itu juga bermanfaat, tetapi tidak dapat menjelaskan hubungan yang lebih kompleks. Sedangkan dalam permasalahan nyata di lapangan kita, Bapak Ibu, perilaku seseorang itu misalnya ya, itu bersifat simultan. Itu artinya kalau seorang pelanggan itu loyal begitu ya, dapat dipengaruhi oleh bisa saja dengan sering adanya cashback, sekaligus kualitas produknya juga baik. Gratis ongkos kirim barangnya juga tanpa biaya minimum. Dan faktor lain yang dipertimbangkan oleh konsumen tersebut secara bersamaan. Jadi tidak bersifat parsial. Gitu. Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan banyak variabel yang dia pikirkan secara bersamaan atau secara simultan. Statistika univariat atau analisis statistik univariat dan bivariat tidak dapat menjelaskan hubungan yang seperti ini. Di dalam metode analisis statistika multivariat atau di teknik analisis statistik multivariat,
mampu mempertimbangkan banyak variabel untuk menjelaskan hubungan yang terjadi dalam sebuah fenomena yang kompleks. Apalagi sekarang era big data ya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin univariat dan bivariat akan lebih minim manfaatnya dibandingkan ketika kita menggunakan statistik multivariat. Nah, apabila Bapak Ibu mungkin sehari-hari begitu ya sering mendengar ya terkait dengan berita begitu ya, misalnya pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jabar berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat, itu juga contoh aplikasi teknik multivariat. Atau misalnya pengukuran variabel-variabel begitu yang menentukan kelayakan calon debitur dalam menerima kredit tanpa agunan. Barangkali di sini ada yang jurusan perbankan atau ekonomi begitu ya, ketika kita melihat variabel mana nih yang menentukan kelayakan calon debitur gitu ya, diterima atau ditolak gitu ya pengajuan untuk kreditnya, ini juga kita berbicara multivariat. Lalu analisis pada beberapa variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam merekrut konsultan eksternal. Misalnya di sini ada yang karyawan dari HRD begitu, itu juga berbicara multivariat di sini. Lalu mungkin yang dari pendidikan background-nya, kita bisa menentukan metode mengajar yang dapat membuat rata-rata nilai ujian begitu ya, yang bisa tinggi begitu, metode mana yang efektif bisa kita bandingkan, nah itu juga multivariat. Clustering wilayah kota atau kabupaten berdasarkan data persebaran COVID. Klaster baru ya, berita-berita ini. Wah, ternyata sekarang sudah muncul klaster baru. Klaster baru itu adalah multivariat. Dan yang terakhir contohnya di sini adalah pengukuran pada beberapa variabel akuntansi atau keuangan yang digunakan untuk mengembangkan metode dalam mengidentifikasi perusahaan tersebut berpotensi bangkrut atau tidak. Jadi secara umum teknik multivariat ini tujuannya banyak Bapak Ibu. Bisa reduksi variabel, bisa memprediksi suatu variabel, ya bisa juga clustering gitu, mengelompokkan atau mengeneralisasi. Jadi sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat luas seperti itu. Apabila kita melihat klasifikasinya sendiri, Bapak Ibu ya, jadi kalau saya yakin Bapak Ibu di sini pengetahuannya jauh lebih banyak dari saya begitu dan mungkin lebih berpengalaman dalam penelitian menggunakan teknik multivariat ya. Jadi kalau secara umum itu teknik multivariat terbagi dua Bapak Ibu. Jadi ada interdependency, ada juga dependency. Kapan interdependency kita gunakan? Biasanya di dalam teknik interdependency itu tidak mengidentifikasi suatu variabel itu adalah variabel yang bebas atau independen atau yang sifatnya mempengaruhi variabel lain gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pemisahan variabel tersebut adalah merupakan variabel dependent atau variabel independen. Nah, di sini contoh analisisnya ada analisis faktor, analisis cluster, kemudian multidimensional scaling begitu. Nah, sedangkan untuk teknik dependency, nah di sini biasanya kita itu menentukan yang menjadi variabel independen dan juga yang menjadi variabel dependent. Contohnya ada analisis regresi berganda, kemudian analisis diskriminan, analisis korelasi kanonikal, MANOVA, SEM gitu ya. Tapi dalam SEM, ketika sebuah variabel independen, dia juga bisa sifatnya sebagai variabel dependent. Jadi jauh lebih kompleks lagi. Nah, dalam kegiatan P2AM hari ini Bapak Ibu, mengingat dari segi waktu, kemudian kompleksnya materi yang ada, maka kami tim membatasi yang akan kita bahas hari ini itu adalah terkait dengan analisis faktor ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bisa review kembali bersama begitu Bapak Ibu, apa sebetulnya analisis faktor ya. Jadi kalau ada definisi-definisi yang mendukung begitu dikatakan bahwa analisis faktor itu suatu metode statistik multivariat yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara sekumpulan variabel yang diamati. Gitu. Artinya dari suatu variabel atau segugus variabel gitu kita mencoba melihat interkorelasinya antar satu dan lainnya. Dan kita mencoba menemukan hubungan ya antara variabel-variabel tadi yang sifatnya saling independen satu sama lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel yang awal. Begitu. Contohnya misalnya tadi untuk yang mempengaruhi Shopee terlaris itu ada sebanyak 12 variabel Bapak Ibu. Dari 12 variabel itu nanti kita coba lihat interkorelasi antara satu variabel dengan variabel lain, lalu kita kelompokkan variabel-variabel yang sekiranya berkorelasi, lalu nanti kita buat sebuah variabel baru atau faktor yang bisa menggambarkan kumpulan dari variabel tersebut. Nah, itu adalah singkatnya. Dan yang menjadi permasalahan dalam analisis faktor ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana menentukan faktor tersebut. Ya, faktor-faktor bersama
sehingga korelasi di antara unsur si variabel awalnya tadi itu dapat terangkum pada faktor-faktor yang diperoleh nanti. Sehingga dalam analisis faktor ini kita berharap bahwa sejumlah faktor yang nanti akan kita hasilkan itu memiliki sifat yang pertama, mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. Ya, faktor-faktor yang terbentuk itu bersifat saling bebas, ya, tetapi di dalam faktor itu variabelnya memiliki korelasi yang cukup kuat. Nah, dan tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan dengan sejelas-jelasnya. Seperti itu. Ini adalah definisi umum begitu ya Bapak Ibu, ide dari analisis faktor itu sendiri. Nah, tentu ada formulasi model dari faktor ini. Ya, jadi untuk formulanya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini dalam notasi matriks begitu ya. Saya mohon maaf kalau ada dari background study lain yang mungkin belum terbiasa, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah lebih banyak pengalaman dari saya. Jadi untuk secara teorinya begitu ya, formulasi model faktor itu adalah X min mu sama dengan LF ditambah epsilon, di mana X ini adalah vektor variabel, matriks variabel kita. Ya, mu ini adalah vektor rata-rata dari setiap variabel. L ini adalah loading faktor, Bapak Ibu, ya. Dan F ini adalah faktornya, common faktornya yang nanti akan terbentuk. Dan epsilon di sini adalah faktor khusus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Charles Spearman, di mana beliau tokoh yang mengembangkan analisis faktor begitu ya, dari suatu teori yang terkenal terkait dengan intelijensia umum begitu. Nah, beliau mengatakan bahwa ternyata ketika ada suatu alat ukur begitu ya, misalnya dari ujian matematika, bahasa, kemudian IPA, ternyata ada korelasi di antara mereka karena mereka sama-sama mengukur suatu intelijensia atau kemampuan yang sama, yaitu kemampuan umum begitu. Tetapi antara memiliki korelasi ya, sehingga disebut juga sebagai faktor khusus di sini gitu. Jadi si X ini merupakan penjumlahan sebetulnya atau kombinasi linear dari faktor yang mendasari, yaitu faktor umum yaitu LF ini Bapak Ibu, dan faktor khususnya dia sendiri yang diukur oleh uji dia sendiri seperti itu. Nah, apa sih loading faktor itu? Yang L ini ya Bapak Ibu ya yang akan kita hasilkan nanti. Loading faktor ini mengindikasikan berapa banyak suatu faktor ini dapat menjelaskan setiap variabel. Artinya semakin besar nilai loading faktornya nanti yang dihasilkan, maka semakin kuat indikasi bahwa faktor ini mempengaruhi variabel. Tentu kita berharap bahwa nilainya semakin besar. Nah, jumlah varians yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan variabel lain yang tercakup dalam analisis, atau misalnya bagian dari variansi X ini yang dapat dijelaskan oleh seluruh faktor bersama yang nanti terbentuk begitu, itu disebut sebagai komunalitas. Nah, ini adalah istilah-istilah yang cukup penting ya, bahkan sangat penting dalam analisis faktor ya Bapak Ibu. Ada loading faktor, ada komunalitas seperti itu. Karena semakin tinggi komunalitas tentu semakin baik. Artinya semakin besar faktor tersebut bisa menangkap keragaman dari si variabel atau ragam dari variabel awal tadi, si X tersebut. Nah, kovariansi antara variabel yang diuraikan dinyatakan dalam suatu common factors ditambah dengan faktor unik untuk setiap variabel. Ini adalah definisi dari ini ya, model analisis faktor ini Bapak Ibu, penjumlahan dari common factor. Ya tadi kalau contohnya adalah kecerdasan umum begitu ya, dan juga kecerdasan khususnya begitu, atau di sini sebutnya sebagai faktor yang unik atau yang spesifik begitu ya Bapak Ibu. Oke, apa yang akan kita lakukan? Pada intinya nanti kita akan mengekstraksi faktor. Kita akan mencoba membuat faktor dari variabel-variabel yang ada. Artinya nanti kita mereduksi sejumlah variabel yang banyak tadi di awal itu menjadi sejumlah kecil faktor. Tentu kita berharap bahwa jangan sampai faktor yang dihasilkan itu sama dengan banyaknya variabel yang di awal ya Bapak Ibu. Kalau udah ada 12 variabel, masa faktornya juga 12. Artinya kita nggak perlu lagi dong buat analisis faktor gitu ya. Yang kita harapkan adalah bahwa kecil faktor yang dihasilkan tapi mampu menangkap keragaman dari variabel awalnya atau X-nya itu semakin besar. Artinya, aspek yang penting nanti dalam proses ekstraksi faktor ini adalah menduga nilai loading faktor dan varian khususnya. Kalau tadi adalah L dan epsilon ya Bapak Ibu.
dari metodenya ya, kita tidak akan bahas secara spesifik bagaimana tahapannya begitu ya. Tetapi ini Bapak Ibu kalau baca referensi bisa menggunakan 2 metode diantaranya dari sekian banyak metode. 2 metode ini paling banyak digunakan untuk menduga parameternya, yaitu adalah maksimum likelihood atau komponen utama. Kemudian nanti dalam analisis sebetulnya Bapak Ibu kita menggunakan data inputnya itu adalah matriks. Ya, walaupun kita punya hasil kuesioner begitu atau hasil data input lainnya, tetapi pada saat kita akan menganalisis ya program begitu ya, inputannya itu adalah matriks covariance atau matriks korelasi. Ya, nanti akan coba kita diskusikan kenapa pakai matriks covariance, apa bedanya kalau pakai matriks korelasi. Ketika satuan data Bapak Ibu sama ya untuk semua variabel, boleh menggunakan matriks covariance. Tapi ketika Bapak Ibu ragu misalnya terkait satuan dari variabel Bapak Ibu, bisa gunakan matriks korelasi begitu ya. Ini terkait nanti dengan software yang digunakan. Nah, akhirnya berapa banyak sih faktor yang misalnya bisa kita buat? Bisa nggak kita nentuin di awal kita mau 3 faktor, 4 faktor, atau mengalir dengan sendirinya? Jawabannya bisa dua-duanya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita dari awal sudah mau menentukan banyaknya faktor, artinya harus ada suatu referensi yang mendasarinya. Ya, misalnya berdasarkan teori atau mungkin hipotesis ya yang ingin Bapak Ibu lakukan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan penelitian-penelitian yang sebelumnya begitu ya, yang serupa. Nah, kalau misalnya tidak berdasarkan a priori gitu ya, tidak dihitungan di awal, maka kita bisa menggunakan kriteria nilai eigen. Ya, jadi nanti ketika nilai eigennya sudah lebih besar dari 1, stop di sana. Ya, itu adalah banyak faktor yang kita hasilkan. Lalu bisa juga dari kriteria persentase keragaman. Ya, artinya nanti kita bisa melihat Bapak Ibu, dari setiap faktor itu mampu menjelaskan keragamannya itu berapa banyak untuk seluruh variabel yang ada. Nah, kita cari nilai kumulatifnya dari persentase keragaman setiap faktor itu, nah baru kita stop di situ. Misalnya batasnya adalah keragamannya minimal 75%. Nanti kita lihat itu berada di banyak berapa faktor. Gitu ya. Lalu dari diagram Bapak Ibu namanya script plot namanya, ya. Ini adalah diagram yang bisa kita jadikan juga patokan begitu berapa banyak faktor yang bisa kita gunakan atau kita ambil. Dan yang terakhir ada dari segi ujinya ya, ini ada uji nisbah kemungkinan atau juga menggunakan kriteria informasi AKK gitu. Tapi untuk nanti kita coba latihan begitu, kita bisa mencoba kita tentukan jumlah faktornya atau bisa juga kalau di software itu biasanya berdasarkan nilai eigen atau kumulatif keragaman ya Bapak Ibu dan juga script plot seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika kita sudah memperoleh faktor ya Bapak Ibu. Bu, ya, mau konfirmasi kalau ada yang jelas nanti tanyanya belakangan. Oh iya betul. Betul. Terima kasih Ibu sudah diingatkan. Jadi apabila Bapak Ibu ingin bertanya ya, boleh diketik di chat room sementara, boleh diketik ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kita bisa mencatat begitu. Tapi nanti kita diskusinya di bagian akhir ya. Terima kasih. Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, Bapak Ibu, misalnya ya kita sudah melakukan analisis faktor ya. Kemudian ternyata ada variabel-variabel yang ini cenderung tidak masuk ke satu faktor saja. Ya, jadi dia bisa masuk ke dalam lebih dari 2 faktor. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita ya sebisa mungkin membuat si variabel tersebut hanya masuk ke dalam 1 faktor. Artinya kalau misalnya ada social ekonomi gitu, dia masuk ke suatu faktor yang hubungannya dengan ekonomi gitu ya. Jangan masuk ke dalam ranah faktor yang lain, pendidikan misalnya. Nah, itu artinya bisa saja dari analisis faktor yang tadi kita lakukan Bapak Ibu hasilnya tidak logis begitu ya. Atau tidak real gitu ya, tidak logis lah seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan rotasi faktor, Bapak Ibu. Ya, istilahnya adalah nanti kita akan mempermudah begitu ya, akan merotasi ya faktor yang ada dengan beberapa metode agar hasil analisis faktornya ini lebih mudah diinterpretasikan atau dalam istilah statistikanya struktur dari variabelnya ini dengan faktornya ini menjadi lebih sederhana lah seperti itu. Nah, beberapa metode dalam rotasi faktor ya Bapak Ibu secara umum ini ada ortogonal dan oblik. Nah, ortogonal ini lebih terkait bahwa nanti ortogonal dari faktor-faktornya ini dipertahankan. Jadi di rotasinya itu membuat sudut dari
sumbu kedua faktor itu 90 derajat. Nah, dari ortogonal ini itu ada jenisnya lagi Bapak Ibu, ada varimax, quartimax, equimax gitu ya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke. Maaf kalau ada bocor-bocor suara yang lain nih Bapak Ibu, ini saya di kampus jadi bersama dengan satu tim yang lain. Mohon maaf kalau masih kurang jelas ya. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau ortogonal ya, artinya kita membuat rotasi ortogonal begitu ya, antara dua faktor di sini 90 derajat. Jenisnya ini ada macam-macam, ada varimax, quartimax, equimax. Yang biasanya sering digunakan itu adalah varimax, ya, karena dia memaksimumkan jumlah varians, begitu ya, dari faktor yang memuat faktor kuadrat tegamnya begitu. Nah, oblik ini biasanya istilahnya jalan atau bentuk rotasi akhir yang kalau ortogonal masih menghasilkan faktor yang susah diinterpretasikan gitu ya. Ya udah pakai oblik gitu. Gitu. Karena ternyata menggunakan ortogonal ini saja si loading faktor gitu ya, atau masih sulit diinterpretasikan. Nah, itu bisa menggunakan rotasi oblik. Kalau di software sih Bapak Ibu tinggal memilih saja. Seperti itu ya. Jadi rotasi faktor ini adalah membuat strukturnya jadi lebih sederhana begitu ya, agar ini dia bisa hanya masuk ke dalam salah satu faktor saja seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi analisis faktor yang tadi saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar exploratory factor analysis gitu ya. Ada confirmatory factor analysis gitu. Analisis faktor, factor analysis. Nah, sebetulnya analisis faktor ini basic dari keduanya. Tetapi ya, EFA ini atau exploratory ini sebetulnya sama saja dengan si analisis faktor, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kami hanya mencoba untuk memancing begitu ya, Bapak Ibu, mengaitkan sedikit begitu dengan CFA ya, karena kalau kita bahas CFA lebih dalam lagi, ini ranahnya dengan SEM gitu ya. Jadi jauh lagi sana. Semoga ada kesempatan lagi nanti kita Bapak Ibu bertemu lagi untuk diskusi bersama terkait CFA atau SEM lebih dalam lagi. Nah, apa perbedaannya? CFA ya itu digunakan untuk mengkonfirmasi Bapak Ibu, mengkonfirmasi struktur faktor yang sesuai untuk suatu instrumen. Kalau mengkonfirmasi artinya faktor dan indikator atau tadi kita menyatakannya faktor dan variabel itu sudah ditentukan berdasarkan teori. Jadi dari awal sudah jelas faktor A itu adalah digambarkan oleh indikator 1, 2, sampai 5 seperti itu. Kalau di EFA kita bersifat eksploratory. Jadi jalannya adalah kita menjelajahi struktur faktornya itu. Ya, kita coba melihat interkorelasi antara variabel, baru kita lihat faktornya kira-kira apa yang bisa merangkum seluruh variabel tadi. Jadi terbalik. Kalau CFA dari awal sudah ada teorinya bahwa suatu faktor itu diukur oleh beberapa instrumen, beberapa indikator misalnya seperti itu. Nah, dalam EFA ini juga itu tidak secara resmi mendukung pengujian model fit atau signifikansi statistik. Biasanya di CFA itulah karena sifatnya mengkonfirmasi, jadi berdasarkan yang data yang kita punya apakah sudah valid begitu ya. Apakah benar bahwa si indikator A ini mampu menggambarkan si faktor A misalnya seperti itu. Jadi butuh pengujian hipotesis begitu atau signifikansi dari statistik. Nah, CFA ini pada akhirnya memperluas ya si EFA ini dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengusulkan model pengukuran tertentu, menyesuaikan model, dan kemudian menguji secara statistik model yang diberikan instrumen dan data penelitian. Nah, ini CFA ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah berbicara validitas, reliabilitas, ya berarti kita sudah berbicara CFA gitu. Karena dari awal sifatnya konfirmatori, dari awal bahwa si faktornya itu sudah ditentukan dan indikator-indikatornya juga sudah ditentukan. Beda halnya dengan exploratory. Nah, itu adalah materi yang saya dan tim share begitu Bapak Ibu, pendahuluan ya bagaimana konsep terkait dengan analisis faktor. Dan untuk bagian selanjutnya di sini sebagaimana sudah kita sampaikan di grup WhatsApp bahwa kita akan coba menganalisis dari data yang ada begitu. Di sini ada beberapa data case study yang kita peroleh juga dari beberapa sumber begitu terkait dengan analisis faktor ya atau EFA, ada juga CFA berdasarkan dua software yang kita pilih. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan sampai akhirnya kita memilih bahwa pertama adalah Minitab, kemudian yang kedua adalah software R ya. Kalau Minitab sebetulnya ada pilihan juga yang lain,
Tapi kita kemarin juga mempertimbangkan dari segi lisensi ya Bapak Ibu ya. Karena pada saat kemarin saya cek sebetulnya Minitab trial itu masih tersedia begitu, dan semoga Bapak Ibu di sini ada yang berhasil mendownloadnya. Ya, tetapi kalau R ya itu sangat mudah Bapak Ibu dapatkan karena memang open source ya, jadi bisa kapanpun Bapak Ibu mau mendownload, Bapak Ibu bisa menggunakannya seperti itu. Nah, jadi untuk ilustrasi yang pertama di sini itu terkait dengan cerita begitu ya Bapak Ibu. Ini ada seorang manajer HRD ya, ingin mengidentifikasi, jelaskan gitu. Jadi kita punya 12 variabel begitu. Dia ingin melihat gitu dari 12 faktor ini yang mempengaruhi begitu ya, atau yang mengukur dari para yang mendaftar begitu ya. Mendaftar ke perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi si HRD ini begitu ya, membuat suatu skala ya, employees rate begitu ya, untuk setiap job applicant ini dari skala 1 begitu sampai dengan 10. Nah, kemudian diperoleh 50 dari para pelamar begitu datanya yang akan kita coba analisis menggunakan analisis faktor. Saya mungkin butuh konfirmasi dari teman-teman panitia apakah link Google Drive sudah diberikan. Sudah ya tadi ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu bisa akses Google Drive-nya, linknya tadi sudah disampaikan oleh tim panitia. Ada beberapa file di Google Drive tersebut, ada data ini, ya job_applicant. Kemudian ada data yang lainnya, ada PPT ini juga. Ya, Bapak Ibu silakan di-download untuk datanya, nanti coba kita analisis menggunakan Minitab. Jadi nanti kita sama-sama coba gunakan Minitab untuk data ini. Nah, nanti di ilustrasi yang kedua Bapak Ibu, ini bisa digunakan untuk EFA dan juga CFA. Kasusnya terkait dengan suatu survei ya, yang meneliti PSS anxiety. Jadi bukan hanya anxiety terhadap suatu sifat begitu ya, atau terhadap hal lain, ternyata ada juga SPSS anxiety Bapak Ibu. Nah, ini nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Dian. Jadi nanti Bu Dian akan mencoba share dengan Bapak Ibu bagaimana aplikasi FA dan CFA menggunakan software R. Seperti itu ya. Ini juga adalah beberapa tahap ya untuk download package-nya dalam R. Package ini sangat membantu kita dalam melakukan analisis, Bapak Ibu. Nah, ini juga ada sintaksnya, nanti akan dipandu oleh Bu Dian begitu. Mungkin kita bisa langsung ke Minitab ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya izin stop share dulu. Bagaimana Bu Dian? Apakah bisa langsung ke Minitab? Ya, silakan Bu Kori. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi kalau saya boleh tahu apakah di sini Bapak Ibu ada yang menggunakan Minitab begitu? Atau masih ada yang kendala untuk menginstalnya? Misalnya ntar aja Bu, karena trial 30 hari. Oh ya, jadi nanti setelah ini baru diinstal gitu Ibu ya? Boleh, boleh, boleh. Baik Ibu, tidak apa-apa. Sebentar saya siapkan dahulu. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Kan saya Ya, udah Bu. punya Minitab untuk praktek di kampus. Apakah Minitabnya sama aja Bu? Sama aja sepertinya Bu ya. Saya coba buka yang saya Bu ya. Memang maksudnya mungkin versinya ya. Ya Bu, terima kasih. Iya, saya Minitab 14 Bu. Oke, kita coba. Insya Allah ini Bu. Insya Allah bisa. Jadi kalau Minitab basis menunya kita hanya tinggal klik-klik aja ya Bapak Ibu ya, seperti SPSS gitu. Jadi sebetulnya lebih sederhana gitu. Kalau R pasti ada query-nya, ada sintaksnya, sehingga nanti Bapak Ibu diberikan sintaksnya agar lebih mudah mengikuti begitu. Oke, saya izin share lagi Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Excel yang saya tampilkan? Masih Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Bu.
Ini data dari ilustrasi yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada 12 variabel begitu di sini. Ada academic record, appearance begitu ya, communication, company fit, experience, job fit, dan seterusnya sampai self confidence. Jadi ceritanya hari ini mau tahu faktor-faktor gitu ya yang dipertimbangkan ya atau menjadi pertimbangan ketika menilai dari inputan begitu karyawan mungkin ya, seperti itu konteksnya. Jadi data ini semuanya Bapak Ibu saya copy begitu ke dalam Minitab. Minitabnya apakah muncul di Bapak Ibu atau tidak? Muncul. Oh, muncul. Oke, aman ya. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah mengkopinya dari barisan paling atas yang judul variabel begitu ya. Artinya di sini juga dikopinya dari baris yang sifatnya warnanya abu-abu. Ya, jadi di bawah judul kolom ini ya itu yang bagian tidak ada nomor barisnya itu adalah untuk nama variabelnya. Oke, ya. Saya coba perlahan-lahan begitu. Jadi di sini ada 50 data ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah tampilan dari Minitab. Nanti outputnya keluarnya di bagian atas ini Bapak Ibu. Ya, ini data sudah kita masukkan. Ini data raw data ya, artinya inputan data awal begitu dari mungkin kuesioner bentuknya ya, dari instrumen lah seperti itu. Baik, langsung kita ke menu start. Sebentar saya buka chat khawatir. Oke. Nanti kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita coba ke Minitab dulu. Multivariate, kemudian factor analysis. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali analisis statistik multivariate begitu ya. Tapi untuk SEM di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi softwarenya memang lebih banyak sekali yang dibahas di SEM. Jadi mungkin kalau di Minitab, spesies juga tidak ada ya. Software khusus bisa Israel, Amos, Compass dan lainnya. Kalau R bisa. Ya. Oke, sekarang kita ke faktor analisis ya Bapak Ibu. Muncul jendela baru di sini. Ya, di bagian sebelah kiri ini adalah list dari variabel kita tadi sebanyak 12. Ya, lalu di sini ada suatu kotak ya yang meminta kita menginput variabelnya begitu. Bapak Ibu bisa sebetulnya pilih satu-satu ya. Satu, klik academic record lalu pilih select di bagian bawah. Ya, tapi capek ya Bapak Ibu kalau banyak variabel. Artinya di sini coba saya hapus lagi. Jadi saya blok saja ke bawah Bapak Ibu. Ya, lalu saya pilih select. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan number of factors to extract ya. Jadi berapa banyak faktor yang ingin kita coba gitu. Untuk tahap awal mungkin kita skip saja. Jadi boleh untuk tidak diisi Bapak Ibu. Jadi nanti dia running sendiri begitu ya berdasarkan algoritmanya tadi, berdasarkan bisa dilihat di sini metodenya apakah prinsipal komponen atau komponen utama atau maksimum likelihood begitu. Bapak Ibu bisa memilih ya di antara keduanya. Saya prefer maksimum likelihood dulu ya, maksimum likelihood saja kalau tidak. Nah, baru di sini type of rotation. Jadi sebetulnya kalau di software Minitab bisa langsung ya Bapak Ibu memilih apakah langsung dilakukan rotasi atau tidak begitu ya. Boleh yang pertama tidak perlu rotasi dulu. Nah, kalau di sini ya ini diberikan pilihannya adalah yang ortogonal ya Bapak Ibu. Jadi ada Quartimax, Equimax, Varimax gitu. Seperti itu. Ini ortogonal sifatnya. Options Bapak Ibu kita lihat. Ya, di sini ya matrix to factor-nya kita menggunakan correlation. Ya, kita menggunakan correlation. Kemudian ini biarkan saja begitu, ya. Oke. Lalu dari segi grafik kita coba pilih script plot, ya. Artinya nanti kita lihat kalau berdasarkan script plot atau diagram screen ini berapa banyak faktor yang terbentuk, begitu ya, Bapak Ibu. Storage, ya. Kalau storage ini lebih kepada kita ingin mengeluarkan tidak nilai-nilai loading faktornya di dalam layar depan ini, Bapak Ibu, yang bentuknya seperti Excel. Jadi kalau di storage ini lebih kepada Bapak Ibu ingin mengeluarkan outputnya di Excel depan ini atau tidak, seperti itu. Ya, koefisiennya juga ingin ditampilkan atau tidak. Yang diisi di kotak ini adalah selnya di sini, ya. Tapi saya rasa tidak perlu ya Bapak Ibu. Jadi biarkan saja. Saya rasa kita bisa langsung next yaitu oke. Oh sorry,
Saya lupa, kalau di maksimum likelihood harus ditentukan banyaknya faktor Bapak Ibu. Mohon maaf saya lupa. Ya, jadi kalau di maksimum likelihood, ini harus ditentukan banyak faktor yang diinginkan. Baik, berapa Bapak Ibu kira-kira yang ingin kita bentuk? Kita punya 12 variabel. 4 mungkin ya, 4 dulu ya Bapak Ibu ya. Sepertiganya lah, 3 faktor ya, 4 faktor begitu. Coba oke. Nah, ini hasil. Jadi, unrotated vector loadings and commonalities. Tadi sudah saya sampaikan di PPT bahwa yang menjadi concern kita itu adalah mendapatkan faktor loading atau loading faktor dan commonality-nya. Loading faktor ini melihat kontribusi begitu ya dari faktor tersebut terhadap besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap si variabelnya begitu. Kita berharap sebesar mungkin ya. Lalu kalau commonalities itu lebih kepada melihat berapa besar keragaman variabel ini ya yang dapat digambarkan oleh faktor tersebut secara bersamaan. Artinya kalau kita lihat di academic record, di sini commonality-nya adalah 0,534. Kita bisa persenkan Bapak Ibu. Jadi sebesar 53,4% academic record itu dapat dijelaskan oleh faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan faktor 4. Seperti itu ya cara membacanya. Kalau misalnya untuk yang 99,4 letter ya, variabel letter. Commonality-nya itu adalah 99,4%, artinya 99,4% keragaman letter ini, variabel letter ini dapat dijelaskan oleh si keempat faktor ini secara bersama-sama, gitu Bapak Ibu. Nah, cara menentukan bagaimana si variabel ini masuk ke faktor yang mana, kita bisa lihat ya dari untuk variabel yang pertama, Bapak Ibu, academic record. Ya, kita lihat di antara keempat faktor ini nilainya mana yang paling besar. Tanda negatif atau positif tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita lihat saja ya nilai mutlak yang paling besar itu ada di posisi mana. Untuk academic record berarti masuk faktor mana Bapak Ibu? Faktor 2. Benar, ada di faktor 2. Oke, secara angka dia paling besar memang di faktor 2 ya. Kita lihat lagi untuk appearance dia masuk di faktor 2. Oke, communication juga ada di faktor 2 ya? 2. Oke, company fit juga di faktor 2. Experience itu ada di faktor 1. Job fit itu faktor 2. Letter itu 1. Oke, likability itu ada di faktor 2. Organization itu juga di faktor 2 ya. Potential itu di faktor 2 dan resumer faktor 1, self confidence faktor 2. Oke, 2. Artinya faktor 3 dan faktor 4 ini cukup kecil ya Bapak Ibu ya untuk menggambarkan si variabel ini ya. Mayoritas ada di faktor 1 dan faktor 2. Situ mungkin kita tulis ya. Ini saya coba izin saya copy as a picture Bapak Ibu, kita coba lihat variabel yang terkumpul tadi kira-kira bisa kelihatan nggak ya menggambarkan suatu faktor begitu ya. Kalau tidak, berarti kita harus mencoba untuk rotasi faktor Bapak Ibu. Nah, ya sih di sini mencoba untuk 1 gitu ya. Oke, variabel 1. Oke, ini variabel ya, nomor variabel. Dia masuk ke faktor berapa begitu ya Bapak Ibu? Mohon maaf, jadi kita mau ulang lagi ya Bapak Ibu. Variabel 1 itu tadi masuk ke faktor 2. Ya, lalu ini faktor 2 juga. Ini faktor 2, faktor 2, faktor 1. Faktor 2, 1, 2, 2. Oke. Ya, jadi sekarang kita lihat di sini ya bahwa experience, letter, dan ratio faktor keduanya ini adalah gabungan dari variabel yang
Nah, dari dua variabel ini begitu kita bisa membuat faktor yang bisa menggambarkannya. Kira-kira apa? Misalnya tampilan kemasan. Begitu Bapak Ibu. Jadi faktornya ada faktor kandungan gizi dan faktor tampilan kemasan. Nah, kalau dari hasil kita ini sepertinya masih terlalu sulit untuk mendefinisikan faktor apa, begitu ya? Ya, karena di sini lihat faktor keduanya ya, academic record, appearance, communication, kemudian company fit, lalu apalagi di likability, organization ya. Dan seterusnya masih terlalu sulit gitu ya. Mungkin korelasinya tuh masih ada yang tinggi, ada yang rendah begitu kira-kira kalau bisa dilihat. Artinya salah satu solusinya kita bisa gunakan si rotasi tadi Bapak Ibu. Kita coba rotasi ya, coba kita lihat hasilnya. Kalau di rotasi dan kalau kita lihat di sini kan hasilnya 2 ya. Ini bisa menjadi ini Bapak Ibu identifikasi ini kira-kira faktor yang dibutuhkan berapa. Misalnya kita ganti jadi 2 dan kita rotasi ya. Sekarang saya kembali lagi ke sini, ke pattern analysis, lalu di sini saya minta 2, begitu. Lalu saya rotasi menggunakan Varimax ya. Oke, misalnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Academic record itu masuk ke faktor 1 misalnya. Ya. Kemudian appearance ini juga faktor 1, ini faktor 1. Company fit itu faktor 1 juga begitu. Experience faktor 2. Ini faktor 1. Ini faktor 1, ini faktor 1. Ini faktor 1, faktor 1, faktor 1. Wow. Kira-kira lebih buruk, lebih baik Bapak Ibu? Baik. Lebih baik. Masa lebih baik sih Bapak Ibu? Kok saya merasa lebih buruk ya? Lebih buruk ya? Iya. Benar ya. Ya, lebih buruk ya ternyata ya. Berarti inilah uniknya analisis faktor ya Bapak Ibu. Jadi kita harus nggak ada suatu pendekatan yang paling benar untuk menentukan pendekatannya beda-beda begitu ya, banyaknya faktor yang dimiliki. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu bocoran hasilnya begitu ya, ini adalah example, ini adalah contoh dari aplikasi analisis faktor di Minitab. Jadi kita coba cek ya, hasilnya itu kalau tidak salah 4 faktor ya, tapi tetap dirotasi Bapak Ibu. Gitu. Ya, coba saya lihat contekan saya dulu ya. Nah ini Bapak Ibu benar 4 faktor. Ini saya langsung saja keluarkan hasilnya ya. Karena nanti ada bagian untuk R begitu. Ya, jadi nanti kita rotasi ya. Kita lihat hasilnya. Seperti itu. Bu Dian, waktu saya berapa menit lagi, Bu Dian? 1 jam lagi. Ya, silakan Bu Kori. Jangan dong 1 jam lagi, Bu Dian. Buru-buru, Bu. Aduh. Oke, di sini Bapak Ibu sudah paham ya. Oke. Ini 472, 0,8, 0,9 begitu. 0,6, 0,8. Sambil bertanya Bu, berarti variasi itu semua 4 faktor ini harus terisi ya Bu ya? Secara rata gitu ya Bu? Bukan harus terisi secara rata, Ibu. Jadi artinya faktor itu dibuat itu harus pertama harus logis ya, harus logis. Apakah memang di dalam faktor itu variabel-variabel itu memiliki korelasi atau hubungan? Yang artinya kalau misalnya tadi di kemasan ciki gitu ya, kalau rasa itu kan lebih cocok dengan kandungan gizinya ya. Kalau rasa itu bukan dengan bentuk kemasan dari cikinya.
gitu. Sehingga nanti membuat faktornya itu mengeneralisasi faktornya ini lebih mudah gitu. Karena antara rasa, kandungan, kemudian varians rasanya ini lebih nyambung gitu. Dibandingkan kalau di sini ada rasa, harga gitu ya, terus ada tampilan, nah itu kita mengemasnya menjadi satu faktor. Variabelnya itu harus kita lihat di faktor 1 ya. Ini ada company fit begitu ya, ada experience begitu, ada job fit ya. Kemudian ada potential. Nah, keempat variabel ini bisa kita coba gabungkan menjadi satu faktor yang kira-kira menggambarkan keempat variabel ini apa. Contohnya di sini dia dinamakan sebagai yang kedua. Kemudian kira-kira satu faktor misalnya ada dan ada resume adalah faktor kemampuan menulis seperti itu. Jadi inilah gambaran analisis faktor ya atau exploratory factor analysis. Gimana sih tugas kita memang begitu ya, apply gitu ya dengan kondisi yang seharusnya misalnya. Jadi ini tuh sifatnya eksploratory Bapak Ibu. Jadi satu peneliti atau Bapak yang satu dengan Bapak yang dua dalam merumuskan satu faktor itu variabel isinya apa aja itu bisa berbeda. Gitu. Beda halnya dengan CFA ya. Kalau CFA nih Bapak Ibu, kita udah tahu Bapak Ibu ada satu variabel tadi misalnya yang diketahuinya adalah personal qualities dulu atau kualitas personal. Dari awal personal quality atau kualitas personal ini sudah ditentukan indikatornya apa? Sudah ditentukan misalnya tampilan ya, penampilan. Terus tadi misalnya ramah orangnya, kemudian percaya diri begitu ya. Kita hanya tinggal mengkonfirmasi benar nggak sih bahwa si tampilan, kemudian sifat ramahnya dan percaya ini bisa mengukur kualitas personal seseorang. Gitu. Jadi kita hanya butuh konfirmasi aja. Kita cuma butuh pengujian aja. Beda halnya di exploratory. Kalau di exploratory nih kita ketemunya yang 3 ini dulu yang di bawah nih Bapak Ibu. Baru kita buat dia nama faktornya apa ya. Seperti itu. Jadi antara variabel yang ada di dalam satu faktor nih harus berkorelasi nih gitu. Tetapi antara satu faktor ya dengan faktor yang lainnya begitu nanti harus tidak ada hubungan atau harus saling bebas. Itu bedanya dari exploratory factor analysis dan juga si confirmatory factor analysis. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang berapa banyak faktor yang diambil, sayangnya tadi kita sudah menentukan dari awal 4 faktor ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya faktor yang utama ya bukan maksimum likelihood, kita bisa lihat dari Bapak Ibu persentase variance. Ya, persentase variance. Nanti kita hitung ternyata untuk 4 faktor ini Bapak Ibu, ini kalau kita jumlahkan begitu ya, dia 0,754. Artinya 75,4% faktor ini bisa menggambarkan keseluruhan variabel. 75% bagus nggak Bu? Sudah tinggi belum? Cukup. Kalau menurut saya ini cukup. Jadi minimal 75%. Mungkin ada beberapa referensi yang mengatakannya 80% gitu ya Bapak Ibu. 75% di sini. Kalau misalnya tidak kita tentukan faktor ini 4 di awal Bapak Ibu, ini bisa saja diperoleh banyak. Maksimumnya sebanyak apa? Sebanyak variabelnya. Ya, artinya di sini bisa sampai 12 faktor. Berapa banyak faktor yang kita pilih? Hitung di sini varians kumulatifnya. Ya, jadi dihitung yang sudah mencapai 75%-nya itu sampai faktor keberapa di sini. Misalnya di faktor keempat sudah 75%, oh berarti 4 faktor saja yang diambil. Itu juga bisa dilihat berapa banyak faktor yang kita ambil dari situ. Nah, tadi ada script plot ya Bapak Ibu. Nah, ini script plot Bapak Ibu. Lihatnya seperti garisnya ini sudah mulai curam begitu ya, sudah mulai melandai, kita stop di sana. Artinya batas akhir sebelum melandai itu adalah banyaknya faktor. Ya, kalau lihat di sini sudah di
Ya, kita bisa lihat sudah atau seperti apa, Bu? Karena susah keluar informasinya kan banyak kan di SPSS. Saya Bu ya, ada lisensi. Perlu digunakan SPSS. Nah, itu karena kalau misalkan ada yang iseng gitu ya, saya pernah kejadian juga ada yang iseng itu ditelusuri ini SPSS-nya benar dipakai SPSS yang lisensi kah ataukah yang SPSS yang ya yang hasil crack seperti itu. Nah, itu khawatir seperti itu Bu. Jadi sebaiknya sih kalau di tulisan-tulisan ya ilmiah kalau memang kita tidak menggunakan yang lisensi ya tidak perlulah disebutkan kita menggunakan software itu apa gitu. Oh gitu. Ya. Nah, mereka bisa ngecek ya Bu ya? Kalau PSS-nya atau Minitab-nya ada yang kebetulan iseng gitu ya Bu, kan kita takut juga ya Bu, khawatir lah gitu, jaga-jaga. Makasih banyak Bu. Ya, untuk edukasi sebaiknya kalau mau disebutkan ya menyebutkannya dengan menggunakan software-software yang free saja Bu. Yang misalnya kalau ya, terima kasih. Lihat itu dari proses masing-masing apa seperti itu. Arahannya. Terima kasih Bu Kori. Oke. Ya.